Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kembali kita dalam pembahasan soal ujian tengah semester 2 atau penilaian tengah semester 2 kelas 6 mata pelajaran matematika. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Oleh karena itu, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian semuanya. Boleh di grup WA kelas atau grup-grup lainnya agar teman-teman kalian semuanya bisa belajar seperti kalian dalam video ini. Baik, kita mulai pembahasan untuk soal yang pertama. Kita mulai. Pernyataan berikut yang bukan merupakan sifat bangun ruang kubus adalah: A memiliki 8 buah titik sudut. Anak-anak semuanya, kubus itu mempunyai 8 buah titik sudut. Jadi ini adalah sifat ruang kubus, sifat bangun ruang kubus. Kemudian yang B memiliki 12 buah rusuk. Ya, kubus itu memiliki 12 buah rusuk. Kemudian C memiliki 6 buah bidang sisi yang berbeda ukuran. Anak-anak semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa kubus itu terdiri dari bangun yang ukurannya sama, karena volumenya pun rumusnya sisi kali sisi kali sisi, karena semua rusuknya sama. Karena rusuknya sama, maka bidang sisinya juga sama. Sedangkan di sini disebutkan sisi yang berbeda ukuran, maka ini bukan sifat kubus. Kemudian yang D, diagonal rusuk berbentuk sudut 90 derajat. Anak semuanya, karena sisi atau rusuknya sama, maka diagonal rusuk berbentuk sudut 90 derajat untuk kubus. Jadi ini adalah sifat kubus. Karena di sini yang ditanyakan adalah yang bukan sifat bangun ruang kubus, maka jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 2. Bangun datar yang membentuk bangun ruang balok adalah, kita coba membuat balok jelek-jelek di sini biar kita mudah memahaminya. Nah, bahwa balok itu seperti ini. Nah, yang pertama, A, persegi panjang dan trapesium. Ini persegi panjang, ini adalah persegi atau persegi panjang, jadi bukan trapesium. Ini salah. Sehingga yang ada cat trapesiumnya juga salah. Kemudian persegi dan belah ketupat. Ingat, di sini ada persegi, bisa dikatakan persegi. Di sini bukan belah ketupat. Jadi ini salah. Kemudian ini yang persegi panjang dan persegi panjang. Lah, ini persegi panjang. Terkadang di sini juga ukurannya tidak sama, sehingga ini persegi panjang kecil. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Yaitu bangun datar itu bisa tersusun dari persegi panjang dan persegi panjang, atau kadang persegi panjang dengan persegi. Berikutnya untuk soal nomor 2. Maksudnya soal nomor 3. Prisma segi 4 mempunyai rusuk. Anak-anak semuanya, prisma segi 4 itu adalah bangun ruang kubus atau balok, karena bentuk tutup dan alasnya sama. Coba kita hitung, kita gambar jelek-jelek di sini. Prisma segi 4 mempunyai rusuk 1, depan dulu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi prisma segi 4 mempunyai 12 rusuk. Berikutnya anak-anak semuanya, prisma terdiri atas sisi alas dan sisi atas yang bentuk dan ukurannya. Anak-anak semuanya, untuk prisma itu sisi alas dan sisi atas itu bentuk dan ukurannya itu sejajar.
Nah, berikutnya soal nomor 4. Prisma terdiri atas sisi alas dan sisi atas yang bentuk dan ukurannya. Nah, anak semua seperti kita ketahui bahwa kubus dan balok itu merupakan prisma. Yang mana bentuk sisi alas dan sisi atasnya itu sama. Sehingga jawabannya adalah A. Berikutnya soal nomor 5. Sisi-sisi tegak pada limas berbentuk, nah, kita ketahui limas, contoh ini saya membuat limas. Nah, bisa kita lihat bahwa sisi tegak ini berbentuk segitiga. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya nomor 6. Bangun ruang yang alas dan sisi atasnya berbentuk lingkaran adalah, lah ini anak-anak, bangun seperti ini, kira-kira apa namanya? Oke, tabung ya. Berikutnya nomor 7. Prisma segitiga mempunyai berapa sisi, berapa rusuk, dan berapa titik sudut. Oke, coba kita gambar. Prisma segitiga. Nah, prisma segitiga mempunyai, kita hitung sisinya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sisinya ada 5. Rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian bagian ini bagian 9, jadi 9. Kemudian titik sudutnya 1, 2, 3, bawah 4, 5, 6. Jadi titik sudutnya ada 6. Jadi jawabannya adalah A. Berikutnya soal nomor 8. Rusuk-rusuk tegak limas yang ditarik dari sudut-sudut alas bertemu di, nah, ini rusuk-rusuk tegak limas kalau ditarik dari sudut-sudut alas ini bertemu di, kalau ditarik ke sini, ditarik ke sini, ini ditarik ke sini, ini ditarik ke sini, bertemu di mana? Oke, bertemu di satu titik. Dan satu titik ini, lah, kalau atap ini tidak ada atapnya. Karena apa? Karena jika atap, maka ini akan menjadi sebuah prisma. Berikutnya soal nomor 9. Perhatikan gambar limas di bawah ini. Sisi yang sama panjang dengan EC adalah EC itu ini. Nah, ini EC. Berarti sama panjang dengan mana? EA, EB, dan ED. Sehingga jawabannya adalah A.
Berikutnya anak-anakku semuanya, kita ke soal nomor 10. Bangun ruang yang memiliki 4 rusuk alas yang sama panjang dan 4 buah bidang tegak. Nah, ini. Karena 4 rusuk alas berarti bawahnya harus ada rusuknya 4. Oke. Kemudian rusuknya harus sama panjang dan 4 buah bidang tegak. Kira-kira kalau balok yang A ini tidak mungkin, karena balok itu rusuk alasnya tidak sama panjang, ada panjang ada lebar. Kemudian kalau segitiga bukan, karena alas 5 segitiga itu rusuknya 3 karena berbentuk segitiga. Begitu pula dengan prisma segitiga, alasnya berbentuk segitiga sehingga rusuknya 3. Di sini rusuknya 4. Kalau 5 segi 4, lah ini. Coba kita lihat, ini 5 segi 4. Nah, ini ada 4 buah bidang tegak. Berarti jawabannya adalah D. Karena apa? 5 segi 4 ini 4 rusuk alas yang sama panjang. Seperti ini sebenarnya. 4 buah rusuk alas yang sama panjang dan 4 buah bidang tegak. 1, 2, 3, 4 ini. Jadi jelas jawabannya adalah D. Berikutnya soal nomor 11. Volume kubus yang panjang rusuknya 8 cm adalah, nah, kita coba rumus volume kubus itu rusuk kali rusuk kali rusuk atau rusuk pangkat 3. Lah, kira-kira berapa? 8 dikali 8 dikali 8. Kira-kira berapa anak-anak? 8 kali 8 64. 64 dikali 8. Coba kita hitung di sini. 64 kali 8. 4 kali 8 32, nyimpen 3. 6 kali 8 48 tambah 3 51. Berarti jawabannya adalah D anak-anak. Berikutnya kita ke soal nomor 12. Sebuah bangun ruang balok memiliki panjang 6 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 3 cm. Maka volume balok tersebut adalah, anak-anak semuanya, untuk rumus volume balok itu sudah sering dibahas, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 6 dikali lebarnya 4 dikali tingginya 3. 6 kali 4 berapa? 24. 24 dikali 3 berapa? 72. Jadi jawabannya adalah A. Berikutnya soal nomor 13. Apabila terdapat sebuah kaleng susu berbentuk tabung yang memiliki jari-jari 10 cm dan tingginya 18 cm, maka volume kaleng tersebut adalah, anak-anak semuanya, karena di sini disebutkan bangun tersebut berbentuk tabung, maka kita memakai rumus volume tabung. Nah, kita hitung di sini untuk tabung itu rumusnya volume tabung sama dengan V kali R kuadrat atau jari-jari kuadrat dikali tinggi tabung.
tabung atau tinggi kaleng. V-nya karena di sini memakai angka 10 berarti V-nya pakai 3,14. Jari-jarinya 10 sehingga 10 dikuadratkan. Kemudian dikali tingginya berapa ini? 18. Ini saya hapus dulu biar tidak mengganggu. Oke. 3,14 dikali 10 kuadrat. 10 kuadrat itu 100 karena 10 kali 10 100. 100 kali 3,14 komanya pindah menjadi 314. Nah, jadi 3,14 kali 10 kuadrat atau 100 ini jadi 314. Komanya pindah ke sini karena kali 100. Kemudian dikali 18, yaitu dikali tingginya. Coba kita hitung 314 kali 18. 314 dikali 18. 4 kali 8 32. 1 kali 8 8 tambah 3 11, nyimpen 1. 3 kali 8 berapa? 24 ditambah 1 25. Kemudian 4 kali 1 4, 1 kali 1 1, 3 kali 1 3. Kita jumlah 2 5 6 5. Kira-kira mana jawabannya? 56 52. Oh, ternyata jawabannya adalah B. Berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 15. Sebuah bangun ruang limas memiliki alas berbentuk segitiga dengan panjang 6 cm dan tinggi 8 cm. Apabila tinggi limas tersebut 15 cm, maka volumenya adalah, kita hitung untuk mencari volume limas, maka kita kalikan alas kali tinggi kali sepertiga. Sepertiga kali alasnya. Alasnya itu berbentuk segitiga, berarti kita cari luas segitiga. Kita coba dulu begini, setengah kali sepertiga kali alas, luas alas dikali kali tinggi. Nah, ini saya ulangi lagi, sepertiga dikali alasnya berbentuk segitiga. Nah, untuk mencari alasnya yang berbentuk segitiga, maka kita gunakan rumus segitiga, yaitu rumusnya setengah kali alasnya segitiga dikali tingginya segitiga. Kemudian baru kita kalikan tingginya limas. Coba kita hitung langsung. Sepertiga 1 kali 1 1, 3 kali 2 6, berarti 1/6 dikali alasnya. Lah ini alasnya berarti panjangnya 6, kemudian tingginya segitiga 8, kemudian tingginya limas 15. Oke, kita hitung 1 kali 6 dibagi 6 berarti 1, coret.
Berarti tinggal 8 kali 15. 8 kali 15 itu kita hitung dengan susun 8 kali 5 40, 8 kali 1 8 ditambah 4 12, berarti 120. Jadi jawabannya adalah D. Nah, oleh karena saya ulangi lagi rumusnya di sini, sepertiga kali luas alas segitiga kali ruas alasnya yang berbentuk segitiga dikali tinggi. Nah, kemudian dikalikan 1 kali 1 1, 3 kali 2 6, berarti 1/6 kali alasnya segitiga 6, kemudian tingginya segitiga 8 dikali tingginya 15. Kita kalikan 1 kali 6 dibagi 6, 1 kali 8 kali 15 ketemu 120. Jadi jawabannya adalah D. Berikutnya kita ke soal nomor 16. Sebuah balok dengan panjang 15 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 5 cm. Maka volume balok tersebut adalah, untuk mengukur volume balok itu rumusnya di sini aja. Volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 15, lebarnya 8, kemudian tingginya 5. 15 kali 8 tadi 120, dikali 5 berarti 600. Sehingga jawabannya adalah B. Berikutnya soal ke-17. Oke, kita naikkan. Jika sebuah bangun ruang 5 segi 4 memiliki alas dengan panjang 9 cm, lebar 6 cm, tingginya 9 cm, maka volume prisma tersebut adalah, ternyata ini salah ketik. Karena di sini 5 segi 4, maka di sini kita anggap mencari volume 5 segi 4. Nah, ini berarti keliru ini. Oke, untuk mencari volume 5 segi 4, rumusnya saya tulis di sini. Sepertiga kali alasnya di sini berbentuk segi 4, dan segi 4 berarti bisa memakai rumus persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, kemudian kali tinggi 5. Oke, kita tulis sepertiga dikali panjangnya 9, dikali lebarnya 6, dikali tingginya 9. Oke, kita hitung. 1 kali 9, 9 dibagi 3 ketemu 3. Kemudian dikali 6, 18. 18 dikali tingginya 9. Kira-kira berapa kita hitung? 18 kali 9. 8 kali 9 72. Nyimpen 7. 1 kali 9 9 ditambah 7 adalah 16. Jawabannya adalah 162. Berarti A. Berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 18. Sebuah prisma segitiga alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Jika panjang sisinya 6, 8, serta 10 cm dan tinggi prisma tersebut adalah 15 cm, maka volume prisma tersebut
ya adalah berapa sentimeter. Lah, kita tahu di sini alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Jika panjang sisinya 6, 8, serta 10, maka kita bisa memastikan yang 6 ini alas dan 8 ini tinggi, atau 8 ini alasnya dan tingginya 6. Yang 10 ini nggak mungkin tinggi atau alasnya. Karena apa? Karena segitiga siku-siku, sisi yang terpanjang itu ya ini. Ini bukan alas, tapi alas itu bisa ini atau ini, bisa dibolak-balik. Oleh karena itu, kita mulai mencari volume prisma. Rumusnya alas kali tinggi. Di situ berbentuk segitiga. Maka cara mencari alasnya yang berbentuk segitiga adalah setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga kali tinggi limas. Setengah kali alasnya segitiga, kita anggap 6, dan tingginya segitiga 8, kemudian tingginya limas, di sini 15, di sini setengah kali 6, 3, hasilnya 3. 3 kali 8, 24. 24 kali 15, kita hitung. 24 kali 15. 4 kali 5, 20. 2 kali 5, 10 tambah 2, 12. 4 kali 1, 4. 2 kali 1, 2. 0, 6, 3. Berarti volumenya adalah 360, yaitu C. Baik anak-anak semuanya, kita selanjutnya ke soal nomor 19. Sebuah mainan berbentuk kubus dengan panjang sisi 15 cm. Luas permukaan mainan tersebut adalah berapa sentimeter? Anak-anak semuanya, di sini mainan berbentuk kubus. Kita disuruh mencari luas permukaan mainan. Berarti kita mencari luas permukaan kubus atau kulitnya kubus gitu. Kita tahu bahwa luas permukaan kubus itu sisinya ada 6. Berarti sisi dikali jumlah sisi, maksudnya bukan jumlah rusuk, jumlah sisinya dikali 6. Berarti rumusnya ini. Nah, atau bisa dibalik, 6 kali sisi kali sisi. Dari mana tersebut? Karena apa? Karena kubus ini sisinya ada 6. Nah, coba kita hitung. Kita buat yang lebih baik dulu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada 6, berarti rusuknya ini dikali rusuk untuk mencari satu sisi
kemudian baru dikalikan 6 karena ada 6 rusuknya, ada 6 sisinya. Berarti coba kita hitung 15 kali 15 kali 6. 15 kali 15 kita kira berapa? Kita hitung di sini. 15, 5 kali 5 25, 1 kali 5 5 tambah 2 7, 5 kali 1 5, 1 kali 1 1, kita jumlah 5, 7 tambah 5 12, cuman 1 225. Jadi ini 225 dikali 6, 225 kali 6, 5 kali 6 30, 2 kali 6 12 tambah 3 15, nyimpen 1, 2 kali 6 12 tambah 1 13, ketemu 1350. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya soal nomor 20. Kita bersihkan dulu. Luas permukaan balok dengan panjang 10 cm, lebar 6 cm dan tinggi 5 cm adalah, anak-anak semuanya, untuk rumus luas permukaan balok itu rumusnya dua dikali panjang kali lebar, dikasih kurung, ditambah panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi. Nah, jadi 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Panjang kali lebar, panjangnya 10 kali lebarnya 6, berarti 60, ditambah panjangnya 10, tingginya 5, 10 kali 5 50, ditambah lebarnya 6, tingginya 5, 6 kali 5 30. Nah, kemudian kita jumlah 60 tambah 50 110 tambah 30 140. Oke. Kemudian kita kalikan 2. Karena di sini tadi 2 dikali 140. Ternyata 2 kali 140 itu 280. Nah, ternyata di sini tidak ada jawabannya. Berarti sebenarnya di sini adalah 280, yaitu jawabannya D. Berhubung ini tidak ada, berarti mungkin ini adalah salah ketik. Oke, adik-adik semuanya, demikian tadi penjelasan pembahasan soal ujian tengah semester 2 atau penilaian tengah semester 2 mata pelajaran matematika kelas 6. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman semuanya agar teman-teman kalian bisa belajar seperti kalian dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.